Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teknik integrasi untuk subbab substitusi trigonometri dan bentuk akar. Jadi kita sudah masuk kepada bahasan ini, substitusi trigonometri dan substitusi bentuk akar. Mari kita bahas substitusi trigonometri untuk bentuk yang pertama, di mana bila kita menemui soal integral yang memuat bentuk a kuadrat min x kuadrat, akar a kuadrat min x kuadrat, maka ini harus kita misalkan dengan x sama dengan sin t, x sama dengan a sin t. Jadi kalau kita lihat sin t adalah sama dengan x per a, gitu ya. Terus kalau kita gambarkan segitiganya ini adalah t, maka di sini adalah x, di sini adalah a, di sini adalah a kuadrat min x kuadrat. Kita coba lihat contoh berikut ini. 25 akar 25 min x kuadrat per x kuadrat. Kita lihat ada memuat bentuk ini. Nah, di mana a-nya adalah sama dengan 5. Sehingga kita masukkan fungsinya misalkan dengan x sama dengan 5 sin t. Kalau kita gambar segitiganya, ya, di mana ini t, ya, sisi di hadapan adalah x, sisi miringnya adalah 5. Dengan Pitagoras kita dapatkan akar 25 min x kuadrat. Oke, kemudian sekarang kita masukkan ini ke dalam integralnya. Oh ya, sebelum ke situ kita cari dulu dx per dt-nya, ya. Dx per dt adalah 5 cos t, sehingga dx sama dengan 5 cos t dt. Dt-nya dipindahkan ke ruas kanan. Tinggal kita masukkan ya. Mungkin warnanya supaya agak enak saya ganti dengan hijau ini ya. Sama dengan integral akar 25 min x kuadrat. X-nya kita ganti dengan 5 sin t kita kuadratkan dibagi dengan x kuadrat adalah 5 sin t kuadrat. Dx-nya kita ganti dengan 5 cos t dt. Udah? Kemudian kita lihat di sini, kita kuadratkan dulu ya masing-masing. Integral akar 25 minus 5 sin t kuadratkan menjadi 25 sin kuadrat t dibagi dengan 25 sin kuadrat t. Di sini adalah tetap 5 cos t dt. Nah, kita lihat di sini bahwa ini bisa kita keluarkan 25-nya, ya. Kita bisa keluarkan si 25 ini. Sehingga kita bisa tuliskan integral akar 25 ini 1 minus sin kuadrat t dibagi dengan 25 sin kuadrat t. Di sini adalah 5 cos t. Oh, 5-nya bisa saya coret ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini bisa saya coret. Ini hasilnya adalah 5. Ya, sehingga di sini adalah 5 sin kuadrat t. Sini adalah cos t dt. Ya. Nah, kemudian ini saya keluarkan 25-nya. Jadi akar 25 langsung aja ya. Akar 25 ini saya keluarkan jadi 5 kali akar 1 minus sin kuadrat t dibagi dengan 5 sin kuadrat t ini dikali cos t dt. Ya. Wah, ternyata tidak muat saudara-saudara. Oke. Ini bisa saya coret ya. Kemudian di sini kita lihat 1 min sin kuadrat t. 1 min sin kuadrat t itu kan adalah identitas trigonometri ya, sama dengan cos kuadrat.
Kan dari sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Dari situ. Ya, maka kita bisa tulis di sini akar cos kuadrat T dibagi sin kuadrat T dikali cos T dt. Akar di kuadrat diakarkan jadinya cos, tapi kemudian dikali dengan cos yang di sini. Jadi hasilnya adalah tetap cos kuadrat T dt dibagi dengan sin kuadrat T. Ya. Nah, kita lihat di sini cos kuadrat T dibagi sin kuadrat T itu adalah sama dengan integral kotangen kuadrat T dt. Ya kan? Nah, kotangen itu juga mempunyai identitas trigonometri, masih ingat? Kotangen kuadrat T itu adalah sama dengan kosekan kuadrat T minus 1. Ya, kalau lupa silakan dibuka lagi rumus trigonometrinya, sehingga ini kita bisa tuliskan kosekan kuadrat T minus 1 dt. Ya, nah integral kosekan kuadrat T, kalau Anda lihat di rumus yang 22 tambah 2 tadi, Anda akan temui bahwa kosekan kuadrat T itu adalah sama dengan minus kotangen T. Ya. Kemudian integral dari min 1 itu adalah min T plus C. Nah, ini adalah jawaban dari soal ini. Oke, kita akan lanjut ke bentuk integran yang kedua. Bentuk integran yang kedua adalah ketika memuat bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat. Maka bila kita menemui integral yang memiliki bentuk seperti ini, kita bisa mensubstitusikannya atau memisalkannya dengan X sama dengan A tangen T. Jadi kalau kita lihat di sini tangen T itu adalah X per A. Atau kalau kita gambarkan segitiganya, ini adalah T. Tangen itu adalah X-nya di sini, A-nya di sini. Gitu kan? Ingat Pitagoras, di sini adalah A kuadrat plus X kuadrat dari situ. Nah, berikutnya adalah kita bahas ya soalnya. Tadi nggak sengaja ke klik, jadinya sudah muncul duluan soalnya. Yuk kita lihat sama-sama. Dia memuat A plus A kuadrat plus, di mana A-nya adalah sama dengan 5. Maka kita misalkan dengan X sama dengan 5 tangen T. Ya. Di sini T-nya kita gambarkan. Nah, ini adalah sisi miringnya. Ya. Oke, kemudian kita turunkan si X itu. Turunan dari tangen, masih ingat apa? Secant kuadrat. Jadi, 5 tangen T adalah dx per dt-nya 5 secant kuadrat T, atau dx sama dengan 5 secant kuadrat T, dt-nya saya naikkan ke atas. Nah, kalau sudah dapat ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam soal integralnya, ya. Kita tulis satu, saya masukkan satu-satu ya. X kuadrat berarti 5 tangen T kuadrat, ya. Akar 25 tambah X kuadratnya 5 tangen T kuadrat, ya. Kemudian dx-nya adalah 5 secant kuadrat T dt. Oke. Nah, dari sini kita kali-kalikan ya, kita kuadratkan atau kita kalikan ke depan nih, misalnya 5 secant kuadrat T dt. Kemudian ini 5 kuadrat 25 tangen kuadrat T. Nah, ini kan kuadrat nih. 25, ini 25 kuadrat. Nah, 25-nya saya boleh keluarkan ya.
25, ini kan 1 jadinya. 1 tambah, ini kan 25-nya saya keluarkan, jadi tambah, atau kalau ngebingungin lebih baik saya tulis semua aja ya. Oke, saya tulis sabar pelan-pelan. Berarti ini adalah 25 tangen kuadrat T ya. Sekalian deh, ini saya coret. Ini jadi 5, yang ini nanti saya keluarkan. Ya, maka saya tulis lagi sama dengan sekan kuadrat T dt dibagi dengan 5 tangen T dikali dengan 25, saya keluarkan, ini 1 tambah tangen kuadrat T. Nah, ini saya keluarkan lagi 5-nya. Akar 25 kan 5 ya. Jadi sekan kuadrat T dt dibagi 25. Oke, sorry ini lupa tangen kuadrat, ini kuadrat ya. Tangen kuadrat T kali akar 1 plus tangen kuadrat T. Nah, sekarang kita lihat nih, di atas ada sekan kuadrat, di bawah ada tangen kuadrat T. Ya, terus kita ingat bahwa selain sin kuadrat T, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, kita juga punya identitas yang lain di mana sekan kuadrat T itu adalah sama dengan 1 plus tangen kuadrat T. Ya, itu bisa kita gantikan menjadi sekan. Oke, sehingga kita bisa tulis integral sekan kuadrat T dibagi 25 kali tangen kuadrat T dikali dengan, ini kita ganti dengan sekan kuadrat T. Karena sekannya kuadrat diakarkan, maka dia akan menjadi sekan T dt, dt-nya di atas. Nah, ini bisa kita coret ya. Sehingga akan kita dapatkan 1/25-nya saya taruh di luar, sekan T dibagi dengan tangen kuadrat T dt. Wow, panjang juga ya ceritanya. Apakah ini sudah selesai? Belum selesai nih, masih separuh jalan saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di sini sekan per sekan T bagi tangen kuadrat T. Kayaknya kita tidak punya contoh seperti ini ya. Tadi contoh yang di video sebelumnya adalah tangen kali sekan. Tapi kalau sekan per tangen itu belum ada, belum kita bahas. Lalu bagaimana caranya? Apakah bisa diganti jadi perkalian? Kayaknya berat. Nah, sebaiknya di sini kita kembalikan dia saja ke bentuk sin dan cos. Ya, kita tahu bahwa sekan itu adalah sama dengan 1/cos. Ya, kalau kita tulis 1/25 ya, sekan itu adalah 1/cos ya. Kita ganti dengan 1/cos T. Kemudian tangannya kita ganti dengan sin kuadrat T per cos kuadrat T dt. Ya. Sampai sini akan saya pindahkan ke layar berikutnya karena nggak muat. Baik, ini sudah saya pindahkan. Tadi sudah sampai 1/cos T per sin kuadrat T per cos kuadrat T ya. Sekarang kita tinggal coba coret ya. Sama dengan, jangan merah. Nggak enak ngelihatnya terlalu silau ya. Nah, kita lanjutkan warna biru jadinya, nggak masalah. 1/25. Nah, ini kalau kita ubah 1/cos, kita jadikan perkalian, maka di sini adalah cos kuadrat T per sin kuadrat T. Nah, ini bisa dicoret. dt ini adalah sama dengan 1/25 integral cos T per sin kuadrat T dt. Nah, ada ya. Kalau dari sini udah kelihatan nih. Cosnya di atas, sinnya di bawah, kuadrat, bisa dicoret nih dengan menggunakan substitusi sederhana, ya kan? Gimana? Kita pakai
U-nya adalah sama dengan U sama dengan sin T. DU per DT sama dengan cos T. DT sama dengan DU per cos T. Tinggal masukkan kemari. Ya, kita masukkan kemari. Jadi, sama dengan 1/25 integral cos T DU ya, kita ganti. Cos T dibagi ini dulu deh. U kuadrat, DT-nya adalah DU per cos T. Ini kita coret, sehingga akan kita dapatkan 1/25 integral U pangkat min 2 DU. Nah, tinggal kita integralkan deh. 1/25 U, 1/25 U pangkat min 2, jadi minus U pangkat min 1 plus C. Atau kalau saya tulis 1/25 kali, minusnya di depan, U pangkat min 1 U plus C. Sekarang kita masukkan U-nya tadi apa? Ini ya. Nah, minus 1/25 kali sin T plus C. Oke, apakah sudah selesai? Oh, belum. Kenapa belum? Karena ini kan tadi masih pemisalan X sama dengan, ya. Kita harus kembalikan lagi dalam bentuk X-nya. Kan tadi kita misalkan X sama dengan A tangen T, ya. Nah, sekarang kita ketemu hasilnya adalah min 1/25 kali sin T. Nah, berarti kita harus panggil lagi tuh gambar segitiga kita. Ya. Kalau sin T, ya, saya tulis di sini pakai warna merah hati, ya. Sin T kalau gambar dari segitiganya itu adalah sama dengan X dibagi dengan akar 25 plus X kuadrat. Betul kan? Nah, nanti Anda boleh pause videonya, mundur dikit. Tadi ini gambar segitiganya ini yang sudah kita buat seperti itu. Nah, makanya pentingnya kita menggambar segitiga ini. Jadi jangan sampai tidak menggambarnya untuk substitusi trigonometri. Nah, dari sini kita tinggal masukkan deh. Ya, minus 1/25 kali sin T. Sin T itu adalah X per akar 25 plus X kuadrat. Oke, ini boleh saya pindahkan ke atas menjadi 25, plus C. Oke, min 25 plus X kuadrat, ini akar, dibagi dengan 25 X plus C. Nah, ini adalah jawaban dari soal integral yang tadi disampaikan. Jadi memang harus agak panjang dan harus hati-hati dalam pemisalan. Kalau kita lihat tadi pemisalannya sampai 2 kali kan, pemisalan trigonometri dan kemudian substitusi sederhana. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk integran yang bentuk ketiga. Integran bentuk ketiga adalah yang memuat X kuadrat min A kuadrat, akar ya. Akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini kita harus memisalkan bahwa X itu adalah sama dengan A sekant T. Jadi kalau kita lihat sekant, warna merah aja ya. Nah, sekant T itu adalah X per A, maka kita harus gambar segitiganya dulu. Ini T. Sekant itu adalah seperkos ya. Seperkos berarti X-nya ini adalah sisi miringnya, yang ini adalah A, sisi berhimpit dengan sudut, yang ini adalah X min A kuadrat Pitagoras, ingat. Nah, ini adalah bentuk segitiganya. Dan kita coba lihat contoh soal, ya, bentuknya seperti ini. Wow, kelihatannya susah juga ya. Tapi kita kerjakan saja, semangat. Oke. Nah, di sini kita misalkan A sekant T, kita harus gambarkan sekant T itu X per 5, kita gambarkan segitiganya, ya. Nah, seperti ini.
sama, dimana ini adalah A-nya adalah sama dengan 5. Baik, kita jawab ya. Pertama kita masukkan dulu X-nya, 1 per X kuadrat adalah 5 secant kuadrat T. Sorry, bukan begitu. Secant T, ini dikuadratkan, ya kan? Kali, kemudian X kuadratnya lagi 5 secant T kuadrat dikurangi dengan 25. Kemudian dx-nya, oh iya tadi belum diturunkan dx-nya. Dx-nya adalah turunan dari secant adalah secant tangen. Sektan ya. Sini kita masukkan 5 secant T secant T tangen T dt. Oke, nah ini kita kuadratkan dulu, kita rapikan dulu ya. 5 secant T tangen T dt dibagi 25 secant kuadrat T. Kalau Anda sudah bisa memahami, dipercepat juga nggak apa-apa ya videonya. Tapi ini kan takutnya ada yang belum paham. Jadi saya berusaha untuk semuanya. Tapi kalau yang sudah mengerti cepat bisa di skip videonya. Oke, ini bisa kita coret ya. Di sini jadi 5 ya. Secant kuadrat ini bisa kita coret juga nih. Nah, oke, tangannya nggak bisa dicoret. Oke, sementara kita keluarkan 25-nya dulu juga nih sekalian nih. 25 ini kita keluarkan ya. Jadi ini tangen T dt karena 5 dan secantnya udah dicoret. Ini sisa 5. Masih ada secant T di sini. Akar 25-nya saya keluarkan. Ini secant kuadrat T minus 1. Ya. Oke, ini 25-nya bisa saya keluarkan, diakarkan. Jadi sama dengan integral tangen T dt per 25 secant T akar secant kuadrat T minus 1. Ya. Nah, balik lagi tadi bahwa kalau identitas trigonometri ya, secant kuadrat T min 1 itu sama dengan tangen kuadrat T, ya kan? Saya tulis lagi deh biar kita ingat. Secant kuadrat T minus 1 itu sama dengan tangen kuadrat T. Sehingga ini saya ganti dengan tangen kuadrat T. Dikuadratkan menjadi tangen dikuadratkan, diakar lagi jadinya tangen. Saya tulis saja lagi. Di sini tangen T dt dibagi 25 secant T kali dengan tangen T. Oke, ini bisa kita coret. Ya. Sama dengan integral 1/25-nya saya taruh di depan, 1/secant T dt. Secant ingat apa? 1/secant? 1/secant itu adalah 1/cos ya. Jadi kalau saya tulis di sini sama dengan 1/25 integral 1/cos, jadinya cos T. Kan naik ke atas ya. Ini kan adalah 1/cos T. Secantnya. Oke. Nah, udah nggak susah deh nih. Integral cos apa? Sin ya. 1/25 sin T plus C. Nah, ingat, ini masih T. Kita harus kembalikan lagi ke dalam bentuk X-nya. Nah, kalau sin, ya, sin T dari segitiga ini, sin T itu adalah sama dengan akar X kuadrat min A kuadrat per X. Gitu kan? Nah, tinggal kita masukkan. Sama dengan 1/25
kali akar X kuadrat min A-nya adalah 5 kuadrat 25 dibagi dengan X plus C, atau bisa kita lihat juga di sini ya. Saya jauh-jauh ke atas sini, padahal di sini sudah saya tulis. Ya, akar X kuadrat min 25 dibagi dengan X plus C. Ini adalah jawabannya. Nah, ini adalah ketiga bentuk integran yang bisa dicari solusinya menggunakan substitusi trigonometri. Bila saya resumekan dalam satu slide, substitusi trigonometri itu terdiri dari 3 bentuk yang umum atau yang lazim, ya. Di sini kalau boleh saya sedikit kasih kasih tips. Kalau menghafalnya itu saya biasanya menggunakan gini: amin, asin, A plus atan, mina, asek. Ya, saya ulangi: amin, asin, A plus atan, min A, asek. Ya, tentu saja di benak kita itu sudah ada kuadratnya, ya, supaya kita lebih mudah mengingatnya. Itu salah satunya. Nah, baru dari sini kita buat segitiganya tergantung dari pemisalannya, di mana T dan kemudian sisi-sisi dari substitusi kita. Semoga bisa digunakan cara tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam substitusi bentuk akar, ya. Jadi kalau misalnya kita punya integran memuat akar n ax plus b, ya, maka kita bisa memisalkannya dengan u akar n ax plus b seperti ini. Nah, ingat ini bahwa bentuk pemisalannya ketika akar hanya berisi orde 1. Jadi kalau kuadrat, misalnya di sini adalah ax kuadrat plus b, itu sebaiknya diubah menjadi substitusi trigonometri, walaupun agak nanti ada akar-akarnya ya. Jadi kalau dalam bentuk akar kuadrat seperti ini nggak bisa. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk yang berorde 1. Ya, dan tidak ada yang bisa dicoret di luarnya. Jadi kalau kita misalkan ini U-nya kan, kalau kita pakai substitusi sederhana kan, kita akan biasa seperti ini kan, AX plus B. Tentu saja nanti akan memuat X-nya. Nah, kemudian kalau kita misalnya tidak bisa coret, atau misalnya pangkatnya di sini adalah pangkat 3/2 dan seterusnya, nah itu akan sulit kalau menggunakan substitusi sederhana, ya. Nanti akan ada 2 contoh yang kita bahas agar bisa memudahkan pemahaman. Oke? Nah, sekarang jadi kalau seandainya kita punya bentuk akar seperti ini, kita gunakan substitusi bentuk akar, ya. Kita coba dulu soal nomor 1, ya. Kalau kita lihat di sini kan nggak bisa nih digunakan substitusi sederhana, ya. Akan sulit karena dia berpasangan dengan 2 plus. Diturunkan nggak bisa. Kita misalkan U sama dengan 2 plus 2 akar X, nah ini akan kesulitan. Maka cara satu-satunya adalah kita gunakan substitusi bentuk akar. Caranya adalah kita gunakan, ya, U-nya adalah akar X. Sehingga U kuadrat ini menjadi sama dengan X. Ini kita kuadratkan di kedua sisinya. Ya. Dengan turunan implisit, masih ingat turunan implisit ya? Maka kita dapatkan 2U du per dx. Dx-nya nanti kita kalikan ke atas sini, sehingga jadinya dx sama dengan 2U du. Nah, berikutnya adalah kita masukkan ke dalam U-nya. Jadi dx itu kita gantikan dengan 2U du, kemudian akar X-nya kita gantikan dengan 2U. Nah, dapatlah di sini, ini 2-nya kita keluarkan, ya. Kemudian kita bisa coret ini masing-masing ya. Kalau kita keluarkan 2-nya, jadi 2/2 sama dengan 1. Kita akan dapatkan bentuk integral U per U plus 1. Nah, waduh, lumayan susah ya. Gimana nih caranya? Ada U plus U plus 1. Pakai apa? Integral akar lagi nggak bisa. Nah, ini di sini pakai cara
cara cerdik kalau saya bilang ya. Pakai cara cerdik. Caranya gimana? Ya. Kita tambahkan dan kita kurangkan dengan 1. Ya, lihat. Kalau kita tambahkan dan kemudian kita kurangkan dengan 1, itu tidak akan mengubah nilainya kan? Tetap sama-sama 0, U, di atasnya tetap U. Tapi hal ini jadi berguna karena ketika kita pecahkan, ya, ketika kita pisahkan, bukan kita pecahkan, kita pisahkan, U plus 1 min 1 per U plus 1, kita pisahkan menjadi U plus 1 per U plus 1 minus 1 per U plus 1. Nah, ini kan akan memudahkan ketika kita integralkan, ini jadinya len kan? Yang di sini. Nah, ini jadinya 1. Oke, nah kita pisahkan. U plus 1 per U plus 1 itu sama dengan 1. Kemudian kita integralkan. U min len U plus 1. Karena ini kan kalau seper, integral dari seperti adalah 1 plus C. Nah, kemudian kita kembalikan lagi U-nya. U-nya menjadi akar X. Sehingga di sini hasilnya adalah akar X min len 1 plus akar X. Ini ditukar ya. Sama aja plus C. Nah, mudah kan? Mudah. Kalkulus itu memang mudah selama kita tahu jawabannya. Oke, kita lanjut untuk contoh berikutnya. Kita lanjut untuk contoh berikutnya, di mana integral X kuadrat plus 2X per akar X plus 1 dx. Mungkin kalau kita belum belajar substitusi akar, Anda akan menghabiskan waktu untuk mencari substitusinya, ya kan? Ini pakai substitusi nggak bisa kok. Kenapa? Karena kalau misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 2, ini nggak bisa juga. Kemudian kalau pakai substitusi trigonometri nggak bisa. Integral parsial, wow, apalagi. Nah, ini kita gunakan dengan substitusi akar. Ya. Baik, kita kerjakan substitusi akar. Berarti ingat ya, substitusi akar hanya boleh dilakukan ketika akar itu dalam bentuk derajat 1, jadi X pangkat 1. Ya, itu hanya boleh itu. Jadi kita bisa gunakan ketika X pangkat 1 plus bla bla bla. 2X plus 1 boleh. Pokoknya dia X-nya pangkat 1. Oke, kita mulai. Kita di sini misalkan, misal U-nya adalah sama dengan akar X plus 1. Maka akarnya kepanjangan. Kita kuadratkan, U kuadrat sama dengan X plus 1. Atau kita bisa buat X sama dengan U kuadrat min 1. Itu kan? Nah, kemudian kita turunkan nih du per dx. Dari sini kita boleh juga turunkan, sama aja kok. 2u pakai implisit, du per dx itu sama dengan 1. Yang ini ya, saya ambil dari yang sini. Sama aja kok. Atau 2u du itu sama dengan dx. Atau kalaupun dari sini juga sama kan? Dari yang ini, dx sama dengan 2u du. Sama. Nah, setelah itu kita masukkan permisalan ini ke dalam integralnya. X kuadrat. X kuadrat berarti U kuadrat. Tunggu, tadi saya mau nulis akar jadi ini kan. Nah, X kuadrat U kuadrat min 1 kuadrat tambah 2 kali U kuadrat min 1 per, ini akar X plus 1 itu adalah U, kali dengan dx-nya adalah 2u du. Oke, kita tinggal pangkatkan. Integral U pangkat 4 min 2u kuadrat plus 1, ya kan? Ini dikuadratkan. Plus 2u kuadrat min 2. Ini saya kalikan ke dalam. Bagi u, nggak usah. Ini saya coret aja langsung. Ya, saya coret langsung. Jadi ini sekali 2u du. 2-nya saya taruh depan, du-nya saya taruh belakang.
Ya, nah berikutnya kita lihat mana yang bisa dieliminasi, dicoret. Ini bisa, kemudian ini 1, ini jadi min 1. Ya. Sehingga kalau saya tulis 2 integral U pangkat 4 min 1 DU. Gampang ternyata di sini ya. Oke, 2 integral U pangkat 4 1/5 U pangkat 5 minus 1, integralnya adalah plus U plus C. Ya, plus C-nya saya tulis di sini, di luar aja. Nah, kemudian tinggal masukkan, kembalikan 1/5 U-nya akar X plus 1, ini pangkat 5 minus akar X plus 1 plus C. Selesai. Ini boleh Anda masukkan kuadratnya ke dalam akar, monggo saja. Silahkan. Yang jelas ini adalah jawabannya. Demikian soal yang terakhir, yaitu substitusi akar. Integral substitusi akar mengakhiri video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke WA Group atau ke dalam WA Japri juga nggak masalah, akan saya jawab, tetap saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Jangan lupa pesan ibu 3M.